Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para muslimin Allah Subhanahu wa taala, berkhusus teman-teman yang sedang live Zoom dari Ecuador. Pada kesempatan malam ini dan selanjutnya insya Allah setiap hari Selasa tanggal 2016 kita akan membahas yang kita ketahui dengan cara dari para pembahasan beristilah Fauzan atau Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita kali ini akan berbicara atau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita merasakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu inti dari semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya satu-satunya dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian tujuan hidup kita atau tujuan kita ini jika kita berpikir jangan kemudian kita seorang yang berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun di antara Anda ingin memilikinya, maka tampilannya seperti ini. Mungkin bisa di David zoom di situ. Oke, teman-teman mungkin yang juga live. Ya, alhamdulillah, ya ini sudah keluar sudah lama sebenarnya. Cetakan pertama ini 1433. Oh, berarti berapa ya? Kita sekarang berapa? 1443. Berarti udah 10 tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Saya aja yang baru punya. Oke, jadi kalau yani ada yang ingin memilikinya maka silahkan yani dicari atau dibeli di toko buku langganan Anda masing-masing. Oke.
Tentunya saya tidak sebutkan profil singkat tentang Syekh Shalih Fauzan atau juga kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Anda bisa asli dan juga yang berikan syarah atau penjelasan akan kitab ini. Langsung masuk pada pembahasan kitab tauhid, kewajiban tauhid dan maknanya. Pada bab ini beliau sebutkan beberapa firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hitung kalau tidak salah ada 7 dalil untuk bab yang pertama ini berkaitan dengan kewajiban tauhid dan maknanya. Dan mungkin kita akan selesaikan di 3 pertemuan mungkin ya. Karena kalau misalnya satu ayat, satu pertemuan mungkin cukup lama. Mungkin saya akan lencang-lencang sedikit berkaitan dengan yakni dalil-dalil. Oke. Ayat yang pertama yang beliau cantumkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Dzariyat ayat 56. Sebelum baca itu, maka kita berikan keterangan dulu dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Kata beliau, "Mawdu'u hadzal kitab bayanu tauhid alladhi awjabahu Allah 'ala 'ibadihi wa khalaqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi min asy-syirkil akbar aw yunafi kamalahu al-wajiba aw al-mustahabba min asy-syirkil asghar wal bidah." Maudhu atau tema bahasan kitab ini adalah, kata beliau, menerangkan perkara tauhid. Tauhid yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk itu. Allah wajibkan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan di antara bahasan kitab ini juga adalah keterangan tentang perkara yang bisa menghilangkan, menghapuskan, menafikan ketauhidan, yaitu syirik yang besar. Apa itu tauhid? Kita akan sebutkan definisinya. Apa itu syirik? Kita akan sebutkan definisinya. Au yunafi kamalahul wajib awil mustahabba minasyirkil asghari wal bidah. Atau yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid itu sendiri, yaitu bisa jadi syirik yang kecil atau kemudian perbuatan bid'ah. Jadi judul kitab bahasan kitab tauhid itu menerangkan kepada kita tentang perkara tauhid yang Allah wajibkan kepada kita. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Menerangkan kepada kita tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya, saya ini hidup untuk apa ya? Untuk nyembah Tuhan. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kenikmatan dunia, ambil. Makanan, makanlah. Minuman, minumlah. Pakaian, pakailah. Kendaraan tunggangan, pakai. Kenikmatan yang lain, memiliki pasangan, memiliki anak, silahkan. Tapi itu nomor sekian. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit orang yang dia mendapatkan segalanya. Dia sudah memiliki segalanya. Tapi disebutkan dia masih merasa hampa.
Ya, harta duniawi sudah, kenikmatan duniawi semuanya sudah, tapi masih hampa. Bunuh diri. Kenapa? Karena semuanya sudah. Yang belum dia tinggal bunuh diri doang. Nggak tahu tujuan hidup. Tidak tahu kenapa dia tidak tahu kenapa dia terlahir ke dunia. Untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam kitab ini akan menerangkan perkara sebaliknya. Perkara yang bisa menafikan, menghilangkan, menghapuskan ketauhidan itu, yaitu syirik yang besar, atau mengurangi kesempurnaan tauhid itu dengan syirik yang kecil, atau dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kepada ayat. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan di sini pada bagian pertama atau pada bab pertama ini adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya adalah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Faedah tambahan berkaitan dengan dikedepankannya atau didahulukannya kata jin dibandingkan manusia, karena memang jin lebih dulu ada. Dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dengan kedua tangannya Allah membentuknya dari tanah liat yang halus. Ketika sudah jadi dan belum ditiupkan ruh, Allah biarkan untuk beberapa saat disebutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, faja'ala iblis yutifu bihi atau yatufu bihi, yanzuru ma huwa. Maka disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, iblis mengitari, mentawafi makhluk yang baru ini. Ini bukan kayak saya, ini enggak kayak saya, ini baru. Yanzuru ma huwa. Dia ingin melihat atau dia ingin tahu, ini makhluk apa ini, enggak kayak saya. Falamma ra'ahu ajwaf, alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Kata Nabi Muhammad, maka ketika iblis melihat bahwasanya makhluk yang baru ini memiliki rongga di dada ini. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Dia tahu sejak saat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan satu ciptaan la yatamalak, yang tidak mampu menahan. Kata para ulama, di antara yang keterangan Imam Nawawi, tidak mampu menahan hawa nafsu, tidak mampu menahan amarah. Jadi sejak awal dia tahu bagaimana trik untuk menjerumuskan kita. Saat kita marah, saat kita terbuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu memaknai mudahnya segala kenikmatan, kelezatan yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan mulut, dan juga kemudian berkaitan dengan kemaluan. Mulut berkaitan dengan perut tentunya, dan yang ada di bawahnya. Tahu dia sejak awal. Nah, bahasan kita, Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Iblis itu kakek buyutnya jin. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam, kakek buyutnya manusia. Manusia pertama, jin pertama. Itulah kenapa Allah sebutkan jin wal ins. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin disebutkan lebih dulu, karena memang lebih dulu ada. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi inilah kesamaan kita dengan jin. Tentunya di saat yang sama kita tahu faedah bahwasanya ada makhluk di luar sana yang kita tidak mampu mengindranya karena alamnya berbeda, namanya jin, dengan alamnya terpisah. Tapi kewajiban kita dan mereka sama, nyembah Allah.
Semua Allah Subhanahu wa taala berikan akal, kemudian Allah kemudian berikan kepada mereka dan juga kita beban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang beriman, ada juga tentunya yang tidak. Itulah kesamaan kita dengan jin, diberikan akal dan kemudian diberikan beban. Tapi perbedaannya materi penciptaan. Kata Nabi Muhammad SAW, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqal insanu bima wusifa lakum. Juga dalam Sahih Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, diciptakan malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari api yang menjilat-jilat. Dan diciptakan manusia dari yang telah disifatkan untuk kalian. Apa itu? Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang lembut, kemudian anak keturunannya mimma indafiq, dari air mani yang memancar. Wallahu a'lam bishawab. Berikut keterangan singkat dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Kata beliau, Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Falam yarid minhum ma turidu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Wa innama arada al maslahata lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, menyembahnya. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ia adalah hikmah, keterangan akan hikmah di balik penciptaan mereka, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang masih bingung untuk apa kemudian dia terlahir, diciptakan ke dunia ini untuk beribadah, berkaitan dengan kehidupan dunia, dengan semua kenikmatannya, silahkan ambil, silahkan pakai, jangan berlebihan dan jangan sampai membuat Anda sombong hingga Anda meremehkan orang lain yang mungkin kenikmatan dunianya tidak seluas Anda. Nikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka." Sampai karenanya Anda kufur nikmat, karenanya Anda lupa kepada yang berikan nikmat, karenanya Anda meremehkan orang lain. No. Buat yang menjadikan kita, buat nikmat-nikmat itu menjadikan kita, atau buat nikmat-nikmat itu menjadi tangga kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya harta, ya orang tua, pasangan, anak, semuanya kenikmatan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Maka ia adalah keterangan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia untuk beribadah. Nomor satu. Makanya jangan sampai
pekerjaan Anda melalaikan Anda dari tugas nomor 1 ini. Pekerjaan Anda, dengannya Anda tentunya mencari maisha atau penghidupan, itu nomor sekian. Jangan sampai kemudian, terkadang ada orang mengatakan gitu ya, bahwasanya ya dia ini mencari nafkah ya untuk menafkahi keluarga. Yang Anda cari ini loh, itu yang ngasih siapa sebenarnya? Innallahu war-razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu, ayat setelahnya sebenarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan rezeki. Semua yang Anda kais dengan bekerjakah, dengan dagangkah, semua yang Anda ingin kais dalam kehidupan dunia ini untuk nafkah keluarga Anda, yang ngasih Allah. Tapi Anda menapaki jalannya dengan bekerja, dengan berusaha, dengan beramal, dengan bersilaturahim, dengan bertakwa. Jadi jangan sampai kemudian alasan saya sibuk mencari nafkah, padahal nafkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah memanggil kita, kita lalai, kan nggak nyambung. Tugas kita pertama itu, ini nomor sekian. Maka jawab segera. Terpraktekkan yang zahir ya, terpraktekkan pada perkara yang sangat zahir bisa kita lihat, sholat. Ya. Sesibuk apapun Anda, apalagi Anda adalah pimpinannya, harusnya itu lahan buat Anda karena Anda pimpinan perusahaannya. Ajak kemudian karyawan Anda untuk menyembah Tuhannya. Yuk sama-sama. Kalau misalnya Anda sebagai karyawan dan pimpinan Anda tidak sesadar itu, ingatkan. Di kantor ada, di kantor manapun ya, dan biasanya yang namanya kantor pasti di jalan-jalan utama ya. Nggak mungkin jauh dari masjid. Nggak mungkin jauh dari musola. Anda bisa mendatanginya. Dan nggak makan waktu. Ini berkaitan dengan zuhur dan asar ya biasanya. Yang benturan sama waktu kerja, zuhur sama asar. Bismillah. Itu tujuan Anda diciptakan. Belum lagi kalau kita membahas misalnya, kita ini yang sangat butuh dengan sholat itu. Ada saja bahkan mungkin banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ada perintahnya yang kita tinggalkan, ada larangannya yang kita terobos, atau dosa-dosa kecil yang lain, karena kalau besar dengan taubat, yang kecil bisa dengan ketaatan dia terhapus. Apa itu? Sholat. Karena kalau yang besar nggak bisa, harus dengan pertaubatan. Tapi yang kecil-kecil itu banyak. Dan terhapuskan dia dengan sholat. Kita yang butuh sama sholat. Kata Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan. Tapi sebelumnya beliau berikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Ara'aitu law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu ma yabqa min daranihi syai'. Qala fakadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Jika ada sungai di salah satu atau di depan pintu salah satu rumah kalian. Di babi ahadikum, di depan pintu rumah kalian ada sungai. Sehari di sana dia mandi 5 kali. Apakah akan tersisa kotor pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak tersisa kotor wahai Nabi Muhammad pada tubuhnya. Kenapa? Mandi 5 kali coba.
Kita adat istiadat orang Indonesia saja, kalau memang mandi juga sih ya, 2 kali aja udah bersih. Karena kita ya ini iklimnya lembab ya, makanya ya pagi mandi, sore mandi, apalagi di hari-hari ini kadang-kadang siang juga mandi, apalagi di masa pandemik setiap habis keluar rumah mandi. Tapi kalau misalnya Anda pernah tinggal di satu tempat iklimnya ada musim dinginnya, oh Anda malas mandi. Nanti David ngerasain tuh kalau di Madinah. Tapi subhanallah karena kita di Indonesia biasa sehari mandi 2 kali, minimal sekali barang kita ya. Cuman kada mandi kada jua bang. Cuman memang nggak keringetan, Bet. Begitu panasnya Madinah, apalagi dinginnya Madinah, panasnya saja kering, panasnya itu kering. Kalau kita kan lembab, nggak bisa panas sedikit keringetan. Nyalain kipas, nyalain AC. Wallahualam bisa melebar nanti ya. Oke, balik pada bahasa. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu rumah kalian, salah satu di antara kalian. Sehari di sana dia mandi 5 kali. Apakah akan tersisa kotor pada tubuhnya? Kata sahabat yang mulia, tidak harus bersih lah pasti. Kata Nabi Muhammad SAW, seperti itulah permisalan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa yang kecil-kecil. Karena yang besar nggak bisa. Zina gitu nggak bisa dihapus sama salat doang. Harus dengan pertaubatan. Apalagi misalnya dosanya berkaitan dengan hak orang lain yang kita yakni zalimi. Oh, sama orangnya harus selesai. Ini yang kecil-kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Falam yurid minhum atau falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka, dari kita para hamba, apa yang diinginkan oleh biasanya para juragan, para pemimpin dari hamba-hambanya. Apa itu? Pertolongan. Baik itu berkaitan dengan rizki, baik itu berkaitan dengan makanan. Manusia nih, bos, juragan. Kita berbicara misalnya masa perbudakan. Ketika seorang juragan punya budak, itu kan dia butuh sama budaknya. Untuk membantu banyak hal yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Allah nggak kayak gitu. Allah menciptakan mereka, jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dibalik penciptaan jin dan manusia. Tidak seperti biasanya yang diinginkan oleh juragan dari hambanya. Apa itu? Pertolongan. Allah nggak butuh. Disebutkan di sini, wa innama aradal maslahata lahum. Sesungguhnya hanyalah yang Allah inginkan dari para hambanya kemaslahatan untuk mereka sendiri. Makanya ketaatan yang kita lakukan manfaatnya balik kepada kita. Allah nggak butuh. Semua makhluk taat tidak menambah Allah makin mulia. Sebaliknya kemaksiatan yang kita lakukan, keburukannya balik ke kita. Anda tidak mencederai Allah ketika Anda bermaksiat. Satu dunia, semua makhluk dari awal sampai akhir, manusia dan jinnya, semuanya maksiat tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan dan keburukan dari yang kita lakukan baliknya ke kita. Makanya di ayat selanjutnya, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Allah enggak butuh dari kalian. Allah yang ngasih. Allah ciptakan agar kalian menyembah Allah. Itu kemaslahatan untuk kalian.
Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah, pemirsa, biasa di masjid sih ya. Kenapa cahayanya terang banget ya? Nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Ini 40 menit pertama kita materi ya. Oh, sudah habis. Udah habis ya. Kasih tahu saya kalau sudah 50 menit, habis itu kita buka tanya jawab. Disebutkan di sini kata beliau, munasabatul ayatil bab. Korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Apa itu? Kewajiban tauhid dan makna tauhid. Annaha tadullu ala wujubit tauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik. Bahwasanya ayat ini menunjukkan akan wajibnya tauhid. Apa itu? Yang namanya tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Nah, ini definisi paling mudah. Semua kita gampang memahami. Apa sih ilmu tauhid? Ilmu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dengannya kita tahu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk tujuan itu. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Maka jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Esahkan Allah, tauhidkan Allah, jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya kepadanya kita persembahkan semua amal ibadah, tidak kepada yang lain. Dan nanti kayaknya di bab 2 atau 3 ada keterangan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Sekarang kita sedang bahas wajibnya bertauhid dan maknanya. Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Kayaknya satu ayat, satu pertemuan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i thaqalain al-jin wal ins. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan atas semua ats-tsaqalain, dua perkara yang berat. Maksudnya jin dan manusia. 2. Bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Ada keterangan dari ayat ini, kita dapatkan hikmah di balik diciptakannya jin dan manusia. Apa itu? Ibadah. 3. Annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. Faedah yang ketiga kata beliau bahwasanya Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi yastahiqqul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang mencipta, yang berhak untuk diibadahi itu. Duna ghairihi, bukan yang lain. Yang tidak mencipta. Fafi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maka dalam perkara ini, ayat ini ada bantahan untuk para penyembah patung-patung dan yang lain. Kenapa? Mereka bukan pencipta. Lawang terkadang, apalagi patung ya, patung kan mereka yang bikin. Entah itu dari pohon kek, jadi pohon dipahat jadi patung, atau batu dipahat jadi patung. Yang bikin siapa? Manusia. Jadi kata beliau dalam ayat ini ada bantahan untuk para penyembah patung-patung dan yang lainnya.
dari berhala-berhala yang lain, dari sesembahan-sesembahan yang lain. Berakalkah mereka atau tidak? Karena kan ada yang ngaku-ngaku Tuhan kan, kayak Fir'aun. Berakal dong, dan dia rela untuk disembah. Ada juga orang nyembah nabi, ada juga orang nyembah malaikat. Tapi apakah nabinya dan malaikatnya rela untuk disembah? No, tidak. Makanya ya, di awal-awal surah Al-Ahqaf disebutkan bagaimana meruginya, bagaimana menyesalnya, bahasa anak sekarang bagaimana kena mentalnya orang-orang yang berbuat syirik kelak di hari kiamat. Karena mereka ketika dunia menyembah patung ini, menyembah berhala ini, nabi ini, rasul ini, malaikat ini, bulan, matahari, bintang, mereka nyembah macam-macam. Tentunya berharap bahwasanya yang mereka sembah menyelamatkan mereka dong. Tapi tak taunya sesembahan tersebut mengingkari peribadatan mereka dulu ketika di dunia. Allah berfirman, "Wa idza husyuran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin." Dan ketika husyuran nas, manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kanu lahum a'da, mereka terhadap mereka pertama ini untuk sesembahan, terhadap mereka kedua ini para penyembahnya. Para sesembahan ini terhadap para penyembahnya kafirin, mereka mengingkari. Mereka kanu lahum a'da, mereka menjadi musuh untuk para penyembahnya. Wa kanu biibadatihim, dan para sesembahan ini terhadap peribadatan mereka dulu di dunia, para penyembahnya kafirin, mereka menolak. Gimana nggak kena mental? Bahasa anak sekarang. Ya, berharap yang mereka sembah menyelamatkan mereka, tak taunya yang mereka sembah mengingkari peribadatan. Siapa yang suruh elu? Siapa yang suruh Anda sembah saya? Lawang saya batu ketika di dunia. Siapa yang suruh sembah saya? Saya pohon. Pohonnya juga nggak gede-gede amat, Pit. Pohon. Pohon bonsai. Kalau beringin kan gede ya, beringin gede, apa-apa itu ya gede. Bukan berarti kemudian ketika mereka pohon gede dan luar biasa tua, sampai kemudian ya nih batangnya tuh nggak bisa dipeluk saking gedenya, kemudian layak untuk disembah. Enggak, yang nyembah aja bodoh. Tapi apa kata mereka? Ya nih mereka akan mengingkari. Kami cuma batu, kami juga makhluk. Bahkan makhluk nggak berakal pula. Merugi. Pengen beriman, udah telat. Disebutkan Azar di padang mahsyar. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, dia bertekad, berjanji akan mentaati Nabi Ibrahim sekarang. Telat. Harusnya taatnya dulu ketika Ibrahim menyeru kepadamu untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan dia malah ngancem Ibrahim. Menolak dakwah Nabi Ibrahim, ngancem Nabi Ibrahim. Tentunya ketika dikumpulkan di padang mahsyar, di antara dalil mungkinnya seorang bertemu dengan orang tuanya di padang mahsyar dan saling kenal tentunya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda riwayat Imam Bukhari, bagaimana percakapan itu terjadi. Kata Azar, la a'sikal yaum, hari ini saya tidak akan bermaksiat kepadamu hai Ibrahim. Saya akan taat sama kamu hari ini. Telat, Pak, nggak bisa. Ketika hidup sekarang, dakwah itu kita terima. Ketika hidup sekarang, kita beramal, bukan sudah mati. Waktu mati, itu semuanya sudah terputus. Bedakan dengan apakah ujian akan berhenti ketika kita meninggal, beda. Amal terstop ketika kita meninggal. Kecuali tentunya kita punya jejak yang kita tinggalkan yang baik, maka pahalanya akan selalu mengalir. Tapi ujian masih ada. Iya dong, fitnah kubur apa bukan ujian? Pertanyaannya akan dilayangkan kepada setiap kita, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, ujian kan?
Atau kemudian hadis yang lain misalnya dari riwayat Imam Ahmad, bagaimana ada orang-orang yang komplain kepada Allah karena mereka ketika di dunia tidak mendapatkan risalah. Satu, entah mereka idiot. Dua, mereka tuli. Tiga, mereka hidup di masa fatrah, jeda antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, kurang lebih 400 tahun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Dan yang satunya, apa? Satu idiot, satu tuli, satu hidup di masa fatrah. Hah? Bukan gila. Idiot. Pikun. 4. Orang yang pikun, orang yang idiot, orang yang tuli, dan orang yang hidup di masa fatrah. Mereka semua komplain. Mereka mengatakan, saya hidup di masa fatrah, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Yang pikun mengatakan, yang namanya pikun nggak paham. Yang tuli juga nggak dengar. Apalagi yang idiot, dia mengatakan, anak-anak kecil kala itu ketika di dunia melempari saya dengan kotoran dan saya tidak bisa melakukan apapun karena dia idiot, nggak ngerti dia sedang dibully. Apa akhirnya? Allah berikan mereka ujian. Berarti ujian itu masih ada setelah kematian. Beda dengan amal, apakah masih bisa? Nggak bisa. Yang kita tinggalkan itu akan mengalir, tapi beramal nggak bisa. Tapi kalau ujian masih ada. Karena yang 4 komplain tadi akan Allah berikan ujian terakhir. Allah akan perintahkan mereka untuk masuk neraka Allah sebagai ujian. Kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaati Allah, niscaya mereka akan selamat. Karena itu hanya ujian. Oke, dulu ketika di dunia kalian pikun, oke, no problem. Ketika dunia kalian idiot, Anda yang tuli, Anda hidup di masa nggak ada Nabi dan Rasul, sip. Sekarang saya suruh langsung nih, kasarnya kan kayak gitu ya. Sekarang saya suruh langsung nih, masuk ke neraka saya. Taat nggak sekarang? Karena Muhammad, jika mereka mentaati Allah, Allah akan selamatkan. Karena itu ujian. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ini juga sebagai jawabannya kepada ikhwah kita yang bertanya berkaitan dengan Senin tadi kita sampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW tentang bahwasanya di antara keistimewaan agama Islam itu adalah agama Islam itu rahmatan lil alamin, umum, universal, berlaku untuk semua zaman, semua tempat, semua keadaan dan semua ras, nggak cuma untuk Arab, semua. Nah, di antara bahasannya waktu itu lalu menyebutkan sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengarkan aku. Mendengarkan di sini berarti adalah satu, dia tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap manusia. Dua, sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad, firman dan sabda. Tiga, firman dan sabda yang sampai itu adalah dengan pemahaman yang benar. Bukan yakni pemahaman yang dibikin salah. Tidak ada orang kata Nabi Muhammad yang mendengarkan aku dengan 3 pemahaman ini. Tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap manusia bahkan jinnya, sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, dan yang sampai pemahaman yang benar. Bukan pemahaman yang salah, bukan. Pemahaman Islam yang benar. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengarkan aku, Yahudi atau Nasrani sekalipun, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada yang telah diutus atau kepada yang telah diturunkan kepada aku, kecuali dia adalah penghuni neraka. Pertanyaan muncul, bagaimana kalau betul-betul ada orang belum sampai kepadanya risalah, dia punya uzur. Sampai di zaman semodern sekarang pun, dengan di beberapa negara sudah 5G pun, sinyal sudah 5G. Apakah ada orang yang belum sampai kepadanya risalah? Sangat mungkin ada. Dia belum pernah dengar firman Allah, dia belum pernah dengar sabda Nabi Muhammad, mungkin kan? Ya. Maka ayat Allah Al-Isra 15 berlaku, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab hamba kami hingga kami mengutus kepadanya seorang rasul. Dia harus sampai dulu kepadanya risalah. Sampai kepadanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham yang benar. Bukan dipahamkan kepadanya Islam yang salah. Itulah yang terjadi kepada banyak orang. Khususnya di Eropa juga mungkin Amerika. Difahamkan Islam yang salah. Maka mereka akan dapatkan ujian. Kenapa? Mereka punya uzur.
karena mereka paham dengan pemahaman yang salah. Ada ujian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Beb? Ini mungkin yang bisa belum, faedahnya belum, masih ada 2. Bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi li'annahu al-khaliq wa hum makhluqun. Dalam ayat ini kita dapatkan keterangan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, karena Allah Maha Kaya. Sebaliknya, butuhnya manusia kepada Allah, karena Dialah Sang Pencipta. Di ayat selanjutnya, Sang Pemberi rizki, dan mereka semuanya makhluk. Jadi kita dapatkan faedah, Allah lah yang Maha memberikan rizki. Allah Maha Kaya. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Tidak seperti para juragan di dunia butuh sama pertolongan budaknya. No, enggak kayak gitu. Kita diperintahkan untuk beribadah untuk kemaslahatan kita sendiri. Terakhir, itsbatul hikmah fi af'alillah Subhanahu wa taala. Ada penetapan hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Allah berbuat. Ada sifat berbuat yang Allah atau berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana masuk Zoom-nya, Beb. Masih ada berapa menit untuk tanya jawab di 40 menit yang kedua?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini berhanya dalam lingkungan saya. Batas-batas makmum masjid. Sebenarnya bukan batas makmum masjid ya. Yang pertama yang disebutkan ini perkara ini besar. Bahwasanya orang itu hitungannya adalah ketika kita mengatakan
dan bahaya. Saya memberitahukan saya dan Anda selesai menghidupnya. Oh, saya mendengarkan tentang pembacaan Al-Fatihah kepada Nabi, kepada ulama dan lain-lain. Apakah hal itu dapat menyebabkan pembelajaran waktu uluhiyah termasih? Lebih kepada mengenai kesempurnaan dari kesukaan ulama dan terima kasih untuk Anda membaca. Karena dia mengatakan tidak berhubungan ada sisi dua, sisi dan itu tidak seperti mengalami kesempurnaan tawi tidak membuat seorang tadi bisa kalau sekarang itu tidak jauh. Kalau sebagai apa yang mengenai ini, saya lagi kesempatan di beberapa pesan yang khusus untuk juga pesan yang diperjuangkan yang kita bahas malam ini bersama Selasa malam 15 yang adalah kita beri dalam
dan beramal saleh, laki perempuan, perhatikan janji Allah, dan Allah nggak pernah ingkar janji, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, thayyib, layak. Nggak mesti kaya. Baik, thayyib, layak, itu nggak mesti kaya. Tapi Allah berikan kepada Anda kehidupan yang baik. Kenapa? Karena Anda beriman, Anda beramal saleh. Di dunia Anda seperti ini. Cukup, belum di akhirat apalagi. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita kerjakan ini dikit. Yang kita kerjakan ini sangat sedikit. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak di hari kiamat di surganya terlalu banyak. Ya dong. Ayo kita hitung-hitungan deh. Misalnya rata-rata umur kita 60 sampai 70. Coba Anda kurang-kurangin tuh. Tidurnya berapa jam? Apalagi makannya berapa jam? Ke kamar kecilnya berapa jam? Mancing berapa jam? Ya. Coba kurang-kurangin semua, tapi di total. Dari umur kita 60 atau 70 tahun, nggak sampai 20 tahun inti ibadah kita. Nggak sampai sepertiga, dikit amal kita ini. Tapi subhanallah, makanya Allah sebutkan dengan yang lebih baik. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh tadi. Di dunia sudah diberikan kehidupan yang layak, di akhirat kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Karena yang kita kerjakan dikit. Tapi Allah berikan yang lebih baik, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. ingin mendapatkan batuk Pak Haji. Ingin mendapatkan kehidupan yang layak di dunia, berimanlah dan beramal saleh. Anda dapat kehidupan yang layak dan di akhirat Anda mendapatkan yang lebih baik. Wallah, berkaitan dengan spesifik hadis yang Anda tanyakan, maka tidak hadir di benak saya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sudah, Habib? Sudah ya. Satu terakhir nih dari Instagram. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, apakah ada batasan untuk menagih hutang kepada si penghutang? Waduh, berat nih. Pertanyaan berat nih. Nagih hutang. Apakah ada batasan untuk menagih hutang kepada si penghutang? Dan bagaimana sikap kita ketika orang yang dihutangi itu malah marah-marah ketika ditagih hutangnya? Syukran Ustaz. Nah inilah. Dia yang hutang, dia yang marah, dia yang lebih galak ya. Batasan, apakah ada batasan? Sesuai perjanjian ya. Batasannya adalah sesuai perjanjian. Al-muslimuna ala syuruti. Sama kaum muslimin, mereka harus menunaikan, mereka harus berpegang teguh dengan persyaratan yang mereka buat masing-masing. Selama itu bukan keharaman atau mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Anda bikin persyaratan, saya pinjami kamu sekarang. Kalau kamu sudah memilikinya, kembalikan. Itu kan persyaratan yang dibikin. Atau saya pinjami kamu sekarang, tahun depan kamu harus membayarnya. Maka itulah batasannya, persyaratan yang Anda buat. Walaupun tentunya ada keutamaan untuk orang yang misalnya memberikan hutang, tentunya yang berhutang pada waktu yang seharusnya dia membayar belum mampu. Allah berfirman, "Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar." Apabila dia yang berhutang dzu usrah, lagi memiliki kesusahan, istrinya mungkin lagi sakit, butuh obat, butuh pendanaan, anaknya macam-macam, dia lagi susah nih. Betul, dia sudah dapat uang, dia dapat gaji, tapi lagi ada kebutuhan yang mendesak. Fanadhiratun ila maisar, maka berikan dia tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan. Itulah keutamaan untuk yang menghutang. Untuk yang berhutang, maka Anda harus memenuhi persyaratan yang Anda buat. Anda harus tunaikan janji yang Anda buat. Anda memilikinya, maka segeralah membayarnya. Karena kata Nabi Muhammad, matlul ghani zulmun atau mutilul ghani zulm. Mengulur-ngulur. Orang yang kaya, yang Anda pinjam uangnya, sebuah kezaliman. Anda zalim.
Tapi orang kaya itu kalau saya nggak bayar juga dia tetap kaya. Itulah kenapa dia tetap kaya dan Anda miskin terus. Dia kasih Anda tangguh, Allah ganti punya dia terus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bertanya tentang batasannya, maka sesuai dengan perjanjian yang Anda buat bersama. Tapi ketika situasi dan kondisi mungkin belum nyaman untuk si penghutang, maka Anda berikan dia masa tenggang untuk kemudian dia membayarnya ketika sedang lapang. Karena kita saling tolong satu sama lain. Karena suatu saat bisa jadi kita yang sedang susah, Allah akan bantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful, mohon maaf. Berkaitan dengan hadis yang tadi, PR untuk saya, mudah-mudahan kita bisa jawab di pekan mendatang dengan hadis yang lebih sempurna. Berkaitan dengan mengejar dunia. Dan tentunya mengejar dunia lelah. Ya, Rim? Allah a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdouble tapi kalau nyalain